Afwan izin bertanya Ustaz, apakah ada dalil khusus atau yang pernah Rasulullah SAW ajarkan terkait sholat malam atau sholat tarawih di akhir malam pada waktu 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Sebab ada khilaf dari para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan. Naam, ahibati fillah, jumhur ulama itu bersepakat bahwa saya nggak ada masalah nambah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Apa dalilnya? Rasul SAW nggak pernah lebih dari 11 rakaat. Tapi Nabi SAW tidak melarang untuk lebih dari 11 rakaat. Apa dalilnya? Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, kaifa salatul lail? Gimana salat malam ya Rasulullah? Nabi SAW hanya mengatakan salatul laili mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyital fajra fa'autir biwahidah. Kalau engkau takut masuk waktu subuh, maka witir 1 rakaat. Dari sinilah kemudian sholat malam itu tadi, mau 11 rakaat fadhol, mau 9 rakaat silahkan, mau 7 silahkan, mau 17 silahkan, mau 23 silahkan, mau 43 silahkan. Silahkan jemaah. Sholatnya bebas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu sholat malamnya pernah di awal malam, pernah di tengah malam, pernah di akhir malam. Tapi berakhir beliau lebih memilih di akhir malam. Jadi kalau ada orang yang mau sholat malam, umpamanya sholat habis isya, silahkan sholat. Nanti tengah malam jam 12 dia bangun lagi, sholat lagi, silahkan. Rasulullah SAW ketika masuk 10 hari terakhir, beliau itu menghidupkan malam. Para ulama menjelaskan bukan berarti beliau nggak tidur, tapi beliau tidurnya dikit. Kemudian beliau hidupkan malam. Jadi boleh antum habis isya sholat, kemudian malam hari sholat lagi, tengah malam, dan sholatnya tadi nggak harus berjamaah, jamaah. Antum di rumah. Jam 10 bangun, ambil wudhu sholat. 2 rakaat, 4 rakaat, terus tidur lagi. Nanti bangun lagi, alarmnya dipasang umpamanya, sholat lagi. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah tentang masalah sholat malam ini. Barakallahu fikum. Apa ada ciri-ciri orang yang puasanya di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kalau bicara ada ciri-ciri sebelum puasa, ketika puasa dan setelah puasa. Sebelum puasa niat, karena syarat diterimanya ibadah itu 2, ikhlas sama sesuai dengan tuntunan syariat. Antum bisa lihat tuh, ana puasanya udah bener nggak, udah sesuai nggak. Niat antum sendiri juga bisa mengecek. Kemudian setelah ibadah itu, antum tahu ibadah antum ini benar apa tidak. Allah Azza wa Jalla mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu tahu dengan dirinya. Dia tadi sholat subuh, apakah dia khusyuk ketika sholat subuh atau sambil merem-merem? Dia tahu. Tapi ada orang yang nggak sadar. Ada cerita orang masuk masjid ketika hari Jumat. Dia di awal waktu masuk masjid. Artinya jamaah masih sedikit, dia masuk masjid. Tahu-tahu dia marah-marah. Ini masjid apa? Kenapa? Kok nggak ada khutbahnya? Ternyata dia tidur. Ketika qomat, dia baru bangun, maka dia marah-marah seperti itu. Dia nggak sadar. Nah, ini orang perlu dikasih tahu. Tapi secara umum manusia itu tahu dengan kualitas ibadah dia. Gimana tadi ibadah dia? Coba tanyakan. Imam tadi sholat
Rakaat pertama baca surat apa ya? Wallahu a'lam ya. Yang jelas Al-Fatihah, ingat dia baca Al-Fatihah. Iya, tidak perlu antum ingat semuanya baca Al-Fatihah cuma. Jadi kita tahu cuma. Puasa kita juga seperti itu. Puasa kita ini ya Allah kayaknya sia-sia. Kenapa? Anak kayaknya masih nonton hal-hal yang nggak bermanfaat ya. Dengarkan yang kurang berguna. Itu kita tahu. Insya Allah ketika kita tahu sadar kita bertobat, semoga Allah ampuni. Maka nanti di akhir Ramadan ada syariat zakat fitrah. Selain zakat fitrah itu untuk memberikan makan kepada fakir miskin, salah satunya adalah untuk menambal puasa-puasa kita yang bolong-bolong ini. Jadi seperti itu. Kemudian ya di antara ciri-cirinya ibadah puasa itu diterima, dia jadi orang baik. Karena kebaikan itu melahirkan kebaikan. Jadi kalau antum selesai Ramadan, alhamdulillah tidak kembali berbuat dosa yang dulu lagi. Alhamdulillah saat anak kok ya pikiran mau berbuat dosa itu kok hilang sekarang. Itu tanda diterima. Syekh Abdul Razak hafizahullah taala pernah cerita tentang seorang peminum. Dia suka minum orang ini. Suatu hari di pagi yang dingin sekali, dia keluar pakai jaket, berangkat mau beli biskuit, mau beli makanan jemaah. Kenapa? Karena kalau minum khamr itu kosong perutnya, tidak enak. Maka dia berangkat ke minimarket tuh mau beli makanan. Di tengah jalan dia lihat kucing, anaknya kucing kedinginan. Sebab dia kesian sama itu anak kucing. Akhirnya dia masukkan ke jaketnya. Kemudian dia berjalan menuju ke minimarket tuh nggak jadi beli makanan. Dia belikan susu buat kucingnya. Kemudian dikasih minum. Lalu dia nggak jadi minum sudah dia. Karena perutnya kosong dia tidur. Setelah bangun tidur. Dia itu jadi benci sama minuman keras. Itu tanda-tanda diterima tadi amalan itu jamaah. Artinya dia jadi orang yang lebih baik. Seperti kisah Nabi SAW tentang perempuan pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing. Bukan berarti dia terus jadi pelacur jamaah, enggak. Artinya setelah dia memberikan minum kepada anjing tersebut, dia diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dia berhenti, dia benci dengan perbuatannya. Maka jangan berpikir pelacur ngasih minum anak, kasih minum anjing lagi, besok kasih minum malam masih melacurkan diri. Na'udzubillah min dzalik. Itu tanda-tanda berarti yang dia sedekahkan bisa jadi belum diterima sama Allah Azza wa Jalla. Jika Allah Maha Adil, kenapa setiap bayi yang dilahirkan akan mempunyai status yang berbeda? Ada yang dengan orang tua lengkap dengan harta yang banyak, dan ada yang yatim atau piatu dengan kondisi ekonomi yang sulit. Masya Allah jemaah. Kata kalau bicara keadilan Allah itu adil kalau memberikan hukuman. Tapi kalau memberikan pahala, Allah itu melebihkan. Makanya kalau kita bicara keadilan Allah, berbuat dosa 1 ditulis berapa? 1. Berbuat ibadah 1 ditulis 10. Kalau bicara tentang kehidupan dunia ini, ahibati fillah, kalau anak punya uang 100 juta, anak kasih beliau 10 juta, anak kasih ini 5 juta, anak kasih itu 3 juta, anak kasih sana 20 juta. Apakah orang yang anak kasih itu pantas mengatakan Ustadz tidak adil? Kata dia, aku mau kasih terserah aku gitu. Kalian gak punya hak apa-apa sehingga menuntut keadilan dalam pemberian itu. Kenapa? Karena uangnya anak.
Apakah kalau Anda berbagi ke tetangga Anda kasih 10 juta, yang sana kasih 7 juta, mereka pantas datang ke rumah Anda mengatakan, Bapak tidak adil. Kenapa? Kenapa dikasih sana 10 juta, saya 7 juta? Ya sudah, saya nggak kasih kamu sekalian, sini. Boleh saya katakan itu? Boleh, karena memang ini haknya Anda. Dan ini Allah Azza wa Jalla yang punya alam semesta ini. Kemudian ahibati fillah, ada orang yang memandang dunia ini dengan pandangan yang menyilaukan. Ahibati fillah, dunia ini. Maka antum lihat orang kafir banyak yang kaya-kaya. Kata Nabi SAW, Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berbagi dunia ini kepada semuanya. Yang Allah cintai, yang Allah tidak cintai, Allah kasih. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Di sini tempat ujian, di sini tempat beramal, bukan tempat mendapatkan ganjaran, bukan. Jadi kalau bicara keadilan, nanti antum akan mendapatkan keadilan atas apa yang antum kerjakan. Orang pantas mengatakan, saya minta hak saya, oh fadhol, antum bekerja. Tapi antum dikasih, ya katakan alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi kalau bicara keadilan Allah, ya Habib, Masya Allah. Allah hadzal malikul adl. Berdoa di waktu ketika di akhir sholat. Sebelum salam, bolehkah berdoa dengan bahasa sendiri? Ini masalah ada khilaf di antara para ulama. Bolehkah kita dalam sholat berdoa dengan selain bahasa Arab? Bukan cuma bahasa Arab ya, selain doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Memang di dalam madhab Syafi'i mereka melarang. Jadi kalau antum mungkin mendengarkan seorang ustadz menjelaskan sahih, mereka berpendapat terlarang karena ya harus dengan bahasa Arab dan harus dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya yang dibaca di sana itu. Tapi ana lihat pendapat yang lebih kuat, nggak apa-apa bagi yang tidak mampu berbahasa Arab. Artinya dia nggak mampu. Kalau mampu ya dia harus dengan bahasa Arab. Dia hafalkan doa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian dia baca ketika dia sedang sholat itu jamaah. Maka solusinya kalau ragu, ya udah baca doanya di luar sholat. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, baca doanya di luar sholat. Kalau kepingin baca ketika sholat, ya usahakan dihafalkan doa-doa yang diajarkan Allah oleh Rasulnya. Walaupun sekali lagi masalahnya ada khilaf jamaah. Barakallahu fikum. Bolehkah seorang wanita iktikaf di masjid bersama suami? Atau cukup menghabiskan malam Lailatul Qadar di rumah saja? Dan apa saja yang bisa dikerjakan saat malam Lailatul Qadar dalam waktu yang berjam-jam tersebut? Masya Allah. Ya ahibati fillah. Perempuan sama dengan laki-laki dianjurkan iktikaf di masjid. Rasulullah SAW pernah iktikaf di masjid, istri-istrinya langsung bikin tenda. Jadi iktikafnya itu pakai tenda aja. Di masjid mereka pasang tenda. Masuk ke dalam tendanya tersebut. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, istri-istri Nabi masih iktikaf di masjid. Di 10 hari terakhir mereka beriktikaf. Mana yang lebih utama di masjid sama di rumah? Tentunya di masjid. Walaupun ada pendapat Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafi, beliau berpendapat bahwasanya iktikafnya perempuan di masjid rumahnya itu lebih utama. Bukan di rumahnya, tapi di masjid rumahnya. Ada kan rumah yang punya musola, ya udah dia iktikaf di sana. Ya sama hukumnya dengan di masjid. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, tapi pendapat jumhur ulama tetap yang lebih utama di masjid. Yang namanya iktikaf itu al-lubthu fil masjid, yang menetap di masjid. Maka yang mengatakan di rumah, Abu Hanifah tidak mengatakan di rumah, tapi di masjid rumah gitu. Maksudnya tadi musola yang dia pakai untuk sholat. Apa yang dilakukan ahibati fillah? Ini orang bingung ngapain ya di malam itu. Di masa Nabi SAW, di masa para sahabat Nabi. Mereka itu sholat malamnya sampai mau sahur ya. Jadi kalau dilakukan, ya sholat. Karena kita biasa baca qul huwallahu ahad.
Qul a'udzu binnas, mau sholat 20 rakaat baca itu berapa jam? Sejam nggak nyampe. Tahu-tahu ya Allah, masih lama subuhnya ini ya. Ngapain anak? Ya tadi anak anjurkan, sholatnya pegang Quran. Sehingga kita bisa baca ya paling tidak lebih panjang daripada yang kita hafalkan. Setelah itu berzikir. Capek berzikir, beristighfar. Puji Allah Azza wa Jal. Kemudian baca doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagaimana cara membayar hutang puasa dan apakah ada batasan waktunya? Naam, ahibati fillah. Normalnya orang itu membayar utang puasa sebelum datang kewajiban yang selanjutnya. Jadi waktu bayar utang itu berapa bulan? 11 bulan. Dari sejak bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Itu waktu membayar hutang. Tapi kalau ada yang berhalangan, ya nggak ada masalah. Dia bayar kapan dia mampu. Seperti orang sakit. Ada orang sakit yang sakitnya diharapkan sembuh. Tapi sepertinya untuk tahun ini dia belum bisa menggantikan puasanya. Nggak usah bayar fidyah. Bayar fidyah itu untuk orang yang tidak diharapkan sembuh lagi. Ya sudah, kalau engkau diharapkan sembuh, bayar tahun depan nggak ada masalah. Tapi secara hukum normalnya tadi adalah sampai Ramadan selanjutnya datang. Apakah seorang perempuan wajib setiap waktu sholat di masjid? Apalagi untuk waktu sholat subuh dan sholat isya. Subhanallah jemaah. Ini pertanyaan yang menarik sekali. Kenapa? Memang di banyak masjid itu jamaah perempuannya lebih banyak dari jamaah lakinya. Antum perhatikan jemaah. Sholat subuh itu ya Allah, bapak-bapaknya kemana? Wallahu alam, apa memang mereka janda-janda yang mendekatkan diri kepada Allah karena udah nggak ada suaminya. Jadi kalau bicara perempuan itu lebih baik sholat di rumah, bukan bicara wajib ya subhanallah. Perempuan itu tidak diwajibkan berjamaah, tidak diwajibkan berjihad, enggak. Makanya perempuan itu nggak berangkat perang jemaah. Sholat Jumat juga tidak perempuan itu. Tapi walaupun sholatnya perempuan itu lebih baik di rumah, subhanallah. Ada orang yang tanya, Ustadz mengatakan sholatnya perempuan itu lebih dari 27 kalau di rumahnya. Ana ngomong, ana nggak mengatakan lebih dari 27, lebih baik daripada dia sholat di masjid. Kalau dia sholat di masjid dapat berapa? Dapat 27. Ya sholat di masjid dia langkahnya dicatat, dapat tuh. Tapi kalau sholat di rumah, dia dapat mana? Dapat lebih baik dari itu. Khairun kata Nabi SAW. Tapi Nabi SAW melarang para suami untuk menghalang-halangi istrinya ke masjid. Kata Nabi SAW, La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang hamba-hamba perempuan Allah untuk ke rumah Allah Azza. Jangan dilarang mereka. Sebagian suami enggak. Ya habibati, dia jelaskan kepada istrinya, sholatnya perempuan di rumah itu lebih baik, lebih utama. Masya Allah, dia kasih penjelasan supaya istrinya enggak ke masjid. Kalau istrinya tetap mau ke masjid, tafadhol, jangan dilarang. Karena ada suami-suami yang melarang istrinya ke masjid, tapi menyuruh istrinya ke pasar. Bang, mau ke pasar? Oh, tafadhol. Tafadhol, barakallahu fiik. Padahal pasar itu tempat yang paling dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa ke masjid engkau larang, ke pasar engkau perbolehkan? Seharusnya enggak usah ke pasar. Sahabat, ana yang beli. Masya Allah. Jadi intinya jamaah, bagi perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Tapi kalau mau ke masjid, monggo. Makanya di Masjid Nabawi itu ada pintu namanya Babun Nisa. Karena istri-istri sahabat itu sholat di masjid. Nabi hanya memberikan arahan. Mereka mau sholat ke masjid, silahkan. Dan di Masjid Nabawi itu dulu nggak ada sitarnya jemaah. Jadi nggak ada pembatasnya. Perempuan makanya soft perempuan yang paling baik, yang paling terakhir. Jadi masuk masjid mulainya itu dari soft terakhir.
bagi yang perempuan. Karena semakin dekat sama laki, semakin buruk softnya mereka. Kemudian Nabi SAW pernah mengatakan, kalau kalian biarkan pintu ini khusus perempuan, supaya nggak berpapasan dengan kaum laki-laki. Akhirnya pintu itu dikenal sekarang dengan babun nisa, babnya perempuan. Barakallahu fiik jamaah. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Nah, tambah lagi jamaah. Ana satu lagi karena tambahan dari ustadznya ya. Ustadz, jika yang mati, jika saya jika saya niat beri takjil tapi ternyata dimakan oleh orang yang tidak berpuasa, gimana pahalanya? Allah akan kasih pahala sesuai dengan niat antum. Ingat Nabi SAW ketika menceritakan tentang seorang yang bersodakoh, tahu-tahu yang nerima pelacur, yang nerima pencuri. Insya Allah itu sudah diniatkan sama dia jemaah. Sudah diniatkan sama dia. Tapi memang ahibati fillah, kita perlu berhati-hati ketika memberikan berbuka. Anak kadang-kadang ngomong sama istri anak, Syuf, kalau ngasih bukaan itu tolong perhatikan orangnya. Kalau tahu nggak puasa jangan dikasih gitu. Karena kadang-kadang ada orang-orang yang ya memang la yasum. Kadang-kadang juga banyak sedekah Jumat. Yang dikasih adalah yusolli Jumat. Yang dikasih kadang-kadang nggak sholat Jumat. Maka lebih baik antum kalau mau ngasih sedekah Jumat itu ketika orang keluar dari masjid. Karena mereka benar-benar habis sholat Jumat gitu. Tapi kalau yang di pinggir jalan kadang-kadang wallahu a'lam, kadang-kadang dia nggak sholat gitu. Maka kita harus lebih selektif. Kalau kita sudah berusaha maksimal, insya Allah ya udah niatnya tetap dapat walaupun salah sasaran nantinya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab jamaah, karena hari ini bukan hari libur. Kalau hari libur sampai jam 7 kita jamaah. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.